Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kawan-kawan MNJ dimanapun berada, pada kesempatan ini saya Rahma, salah satu tim dari MNJ Consulting, akan berbincang-bincang dengan Ibu Konsultan Pajak kita, Ibu Jumina. Oke, sahabat-sahabat, sebelum kita masuk pada tema kita pagi hari ini, kita sapa dulu Ibu Konsultan Pajak kita. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Rahma. Semoga demikian adanya juga dengan Mbak Rahma. Semoga sehat selalu dalam menjalani aktivitas. Ibu, kalau saya hari ini kurang terlalu fit ya Ibu. Saya lagi pilek sama batuk. Oh ya, Iya, mungkin ini ya cuacanya ya. iya Ibu. Tapi Oh ya, ya kita harus tetap semangat. Oke. saya doakan Mbak Rahma semoga cepat fit kembali. Amin. Oke. Tetap semangat dalam menjalani aktivitas hariannya. Semoga disehatkan selalu badannya. Amin. Amin. Oke, Ibu, tema kita hari ini PPN atas penyerahan JKP tertentu ya, Bu? Iya betul sekali. Oke. Ibu, mungkin bisa dijelaskan PPN atas JKP tertentu itu seperti apa? Kalau kita lihat ini ya sesuai tema kita pada hari ini ya, siang ini ya, PPN atas penyerahan JKP tertentu, sebagaimana diatur di peraturan terbaru, termasuk terbaru ya menurut Iya, saya karena baru terbit tahun lalu sih, iya tahun tahun 2022 Ibu. 2022, Iya. bahwa di PMK 71 ini mengatur bahwa pengusaha kena pajak tertentu yang melakukan penyerahan jasa kena pajak tertentu wajib memungut dan menyetorkan PPN yang terutang dengan besaran tertentu. Kita ketahui bersama bahwa PMK ini, PMK 71 ini ya, merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Munculnya peraturan ini melengkapi peraturan-peraturan yang lalu. Begitu kira-kira Mbak Rahma. Ibu, kalau jenis PPN atas JKP tertentu ini seperti apa? Mungkin Ibu bisa jelaskan untuk jenis-jenis JKP tertentu ini. Untuk jenis JKP tertentu ini ada 5 jenis. Yang pertama itu jasa pengiriman paket pos. Yang kedua jasa biro atau agen perjalanan wisata. Yang ketiga itu jasa pengurusan transportasi. Biasanya kita kenal dengan sebutan freight forwarding. Baik itu untuk angkutan udara, angkutan laut maupun angkutan darat. Yang keempat itu jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan, yang mana juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain. Misalnya nih, kayak ke travel itu mengadakan jasa penyelenggaraan perjalanan ke Mekah dalam rangka melaksanakan haji dan umroh, khususnya bagi umat Islam ya, ataupun yang untuk umat Nasrani ini biasa dikenal dengan wisata rohani. Biasanya ke Yerusalem ya kalau nggak salah. Yerusalem, iya, Yerusalem. Dan di samping itu juga melakukan penyelenggaraan ke tempat yang lain. Jadi berbarengan sesudah mereka umroh ya langsung eh, entah ke Turki kah. Biasanya kan travel ini menyelenggarakan satu paket gitu. Iya, iya. Jadi kan kenapa disebut penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan yang menyelenggarakan juga ke tempat yang lain. Jadi kan bukan satu untuk keagamaan saya yang Saja, dituju, ada iya, perjalanan lainnya. Misalnya iya, untuk jalan-jalan, jalan-jalan, iya, iya, gitu. jalan-jalan ya. Yang kelima ini jasa penyelenggaraan, di mana yang termasuk dalam jasa penyelenggaraan yang dimaksud di sini yaitu pemesanan dengan media voucher. Yang kedua itu layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher. Yang ketiga itu program loyalitas dan penghargaan pelanggan atau biasanya kita kenal dengan customer loyalty atau reward program. Biasanya untuk apa nih para apa nih namanya sales-sales ya, Oh, iya, gitu.
Kira-kira begitu Mbak Rahma, Iya. ada 5 jenis ya untuk JKP tertentu ini. Ibu tadi ada jasa penyelenggaraan ibadah keagamaan ke tempat lain juga ya Ibu. Betul. Misalnya nih, saya kan mau ke Mekah Oh, umroh ya Bu. alhamdulillah, amin. Bukan mau ya Bu, maksudnya nanti Oh semoga. iya, Iya, semua terkabul ya, semoga iya. terkabul apa yang Amin, diinginkan ya. amin. Ini contoh saja ya Bu. Misalnya kita mau ke Mekah, Mm-mm. terus dari pihak penyelenggara itu kan mengadakan seperti yang Ibu jelaskan tadi ke tempat lain. Jadi tidak hanya khusus untuk keagamaan, tapi sekalian jalan-jalan lah istilahnya Maksudnya seperti itu. dalam penyelenggaraan ini dibuat satu paket Paket, begitu, iya, sekalian ibadah umroh atau haji dan sekalian dengan jalan-jalan ke jalan-jalan. Turki. Iya, siap Ibu. Ah, Jadi untuk tarifnya itu apakah sama atau hitungannya berbeda? Karena tadi untuk tarif yang Ibu jelas nanti kan ada khususnya gitu kalau tarifnya. Mungkin Ibu bisa jelaskan mengenai tarif oh, itu. kalau itu ya memang untuk jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dan haji ini atau keagamaan yang lainnya, misalnya perjalanan wisata rohani ke Yerusalem itu memang pada umumnya itu tidak dikenakan PPN atau bukan objek. Tetapi apabila sekalian ada penyelenggaraan ke tempat lain ini, maka itu yang dikenakan PPN. Tapi di sini ada, kita bisa lihat ada 2 jenis, misalnya paketnya apakah itu dirinci atau tidak dirinci. Ini yang jadi penentu. Apabila dirinci, maka yang dikenakan tarif PPN itu adalah perjalanan ke tempat yang lainnya selain dari umroh, ibadah haji atau perjalanan wisata ke Yerusalem ini, itu yang dikenakan sebesar 1,1%. Tapi apabila tidak dirinci, maka dikenakan tarif 0,55% dari seharusnya yang dibayarkan atau ditagihkan dari perjalanan tersebut. Kalau misalnya yang dirinci ini ya 1,1. Tapi dengan catatan hanya yang ke perjalanan tempat lain yang dikalikan dengan jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih sebesar 1,1%. Iya. Kalau tarif untuk jenis yang lain tadi itu Ibu hitungannya sama dengan ini apakah berbeda? Sama untuk yang jasa penyelenggara paket pengiriman paket pos, jasa biro atau agen perjalanan wisata baik domestik atau di luar domestik ini, atau jasa pengurusan transportasi yang saya katakan tadi kayak sejenis jasa ekspedisi untuk angkutan laut, darat maupun udara ini, itu kita kalikan tarif sebesar 1,1%-nya dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Begitupun dengan jasa penyelenggaraan reward yang customer loyalty ini atau yang reward program gitu. Jadi tarifnya 1,1 dari harga vouchernya. Kalau yang jasa penyelenggaraan yang pemasaran dengan media voucher. Kalau yang lainnya yang 3 ini yang saya sebutkan tadi yaitu 1,1% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Dari langsung ya dari nilai penyerahannya langsung kita kali dengan tarif 1,1. Dan Mbak Rahma harus ketahui di sini juga sebelum peraturan ini muncul, sebelum ini peraturan 71 ini ada peraturan sebelumnya di mana kita kenal dengan DPP nilai lain. Di mana yang jasa freight forwarding ini termasuk di DPP nilai lain. Yang voucher tadi Bu ya? Bukan. Yang Yang freight forwarding. Yang termasuk di dalamnya ada jasa ekspedisi, baik itu untuk angkutan udara maupun laut dan darat. Ini dulunya kan kita hitung kalau DPP nilai lain ya, kita harus bedakan jasa kena pajak tertentu dengan DPP nilai lain. Tapi pada dasarnya ini kalau yang DPP nilai lain, yang jasa freight forwarding ini dulu termasuk di DPP nilai lain sebelum adanya peraturan ini. Peraturan yang
2020. Iya, 2022 ini. Yang 1 April ini kemarin ya. Iya, Oke. sebelumnya ya merupakan termasuk DPP nilai lain, di mana cara perhitungannya kan dari jumlah penyerahan atau nilai pengganti harus kita cari DPP-nya dulu dengan cara mengalikan 10%. Maka kita dapat DPP. Dari DPP kita kalikan tarif normalnya 11%. Tapi kalau jasa kena pajak tertentu ini dari nilai penyerahan atau seharusnya yang ditagih ini langsung dikalikan dengan tarif 1,1 besaran tertentu begitu Mbak Rahma. Ibu, kalau di e-fakturnya sendiri itu untuk kode ini tadi kan ada besaran tertentu, untuk kodenya itu masuk di kode kosong berapa kira-kira? Baik, untuk yang jasa kena pajak tertentu ini ya kode e-fakturnya yang dulunya kan yang seperti saya katakan tadi bahwa kayak jasa ekspedisi ini, freight forwarding ini dulunya kan termasuk di DPP nilai lain. Kode e-fakturnya itu 04, tapi dengan adanya perubahan peraturan maka dia masuk ke 05 besaran tertentu lainnya. Ya. Jadi tarif penyerahannya langsung kita kalikan dengan besaran tertentu yaitu 1,1%. Oke. Jadi sebelum tahun 2022 1 April kemarin itu kodenya masih 04 ya Bu ya? Iya, setelah betul sekali. adanya peraturan perpajakan yang 1 April kemarin itu diubah kodenya jadi 05. Iya, ini kan lebih memudahkannya untuk pengusaha yang menggunakan jasa kena pajak tertentu. Jadi kita bisa kenali misalnya kode fakturnya ini pasti besaran tertentu ini. Kalau 04 kan nilai lain begitu. Jadi ya maksudnya kan ya seperti yang saya katakan tadi ya, peraturan ini lebih memudahkan pengusaha jasa kena pajak tertentu, lebih sebagai pelengkap dari peraturan yang lain. PMK 71 ini lebih memudahkan. Seperti kan kita ada klien ya Mbak Rahma yang menggunakan peraturan ini ya. Jasa ekspedisi ya. Yang dulunya kan Mbak Rahma lihat di e-fakturnya kan kok ini 04, kok dia berubah dengan 05 karena adanya peraturan ini. Jadi peraturan di pajak ini ya diupdate terus ya untuk ya memudahkan lah bagi jasa para pengusaha jasa tertentu ini. Gitu Mbak Rahma. Itu ya teman-teman MNJ dimanapun berada. Jadi bukan hanya barang yang dikenakan PPN, tapi jasa juga dikenakan PPN. Betul sekali. Jadi untuk jasa ini sendiri juga bukan hanya dari jasa sendiri itu ada dibagi-bagi juga. Seperti yang kita bahas hari ini itu jasa atas penyerahan JKP tertentu, PPN atas penyerahan JKP tertentu. Jadi semua itu sudah ada peraturan. Kalau yang kita bahas hari ini itu sudah dibahas di peraturan PMK 71/03. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang saya sama Ibu Konsultan Pajak kita, Ibu Jumina, yang bisa kita sharing ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Harusnya sih bermanfaat karena ini materinya juga ya sangat penting ya untuk para pengusaha di luar sana. Oke teman-teman, sekian podcast kita di pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.